Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Sustaki Sri Satmoko dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah saya buat. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian ini. Langsung saja, yang pertama yaitu ada judul. Di sini saya mengambil judul Nilai Pendidikan Karakter Novel Pembebas Sengkala karya Yudhistira dan implementasinya dalam pembelajaran di SMA. Kemudian ada abstrak, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tujuan, kemudian ada metode dan hasil dari penelitian ini. Untuk tujuannya yaitu yang pertama mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Pembebas Sengkala karya Yudhistira. Dan yang tujuan yang kedua yaitu mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam bahan pembelajaran di SMA. Untuk metodenya yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber datanya yaitu berupa kutipan-kutipan yang terdapat pada novel Pembebas Sengkala dan beberapa jurnal lainnya. Kemudian instrumennya yaitu peneliti sendiri dan dibantu dengan kartu pencatat. Teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa dalam nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Pembebas Sengkala yaitu ada kurang lebih 10. Yang pertama diantaranya yaitu nilai religius, nilai kejujuran, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua ada hasil dari nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Pembebas Sengkala tersebut dapat diimplementasikan ke dalam bahan pembelajaran di SMA Bahasa Indonesia kelas 12 dengan menggunakan RPP Kurikulum 2013 kompetensi dasar 31 dan 3.4. Selanjutnya ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh karya sastra yang merupakan suatu gambaran atau imajinasi dari kehidupan masyarakat yang oleh pengarang dituangkan dalam bentuk wujud tulisan. Menurut Story di tahun 2012 halaman 1 sampai halaman 2 menjelaskan bahwa karya sastra itu merupakan suatu atau sebuah karya yang pada hakikatnya dibuat dengan mengedepankan aspek keindahan di samping keefektifan penyampaian pesan. Maksudnya adalah bahwa suatu karya sastra itu masih berhubungan dengan kehidupan sehari-hari manusia, yang mana karya sastra tersebut juga tidak hanya mengedepankan aspek-aspek keindahan, tetapi juga terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satunya yaitu nilai pendidikan karakter. Dan salah satu contoh dari suatu karya sastra yang memiliki nilai-nilai tersebut yaitu novel. Sebuah novel merupakan hasil kreatif pengarang dalam mengolah cerita tentang kehidupan, lengkap dengan berbagai konflik di dalamnya. Menurut Nurjantoro tahun 2015 halaman 11 bahwa novel menggambarkan sesuatu secara kompleks, secara bebas, menyatakan secara sesuatu yang lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, dan lebih banyak melibatkan sebagai permasalahan yang lebih kompleks. Artinya bahwa novel itu terdiri dari beberapa cerita, dari beberapa masalah, dari beberapa alur, sehingga isi dari novel tersebut sangat kompleks, sangat bervariasi. Makanya novel beda dengan cerpen atau dengan puisi yang lebih simple tentunya. Kemudian pendidikan karakter merupakan hal penting yang diperhatikan dalam pembelajaran. Menurut Kusuma tahun 2013 halaman 5, pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak agar dapat mengambil suatu keputusan dengan bijak dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan suatu kontribusi yang positif pada lingkungannya. Kemudian menurut Ismawati tahun 2010 halaman 91 menjelaskan bahwa materi atau bahan pengajaran adalah suatu yang mengandung pesan yang akan disajikan dalam proses bahan pengajar. Bahan pengajaran sastra harus dipilih dengan tepat, dan beberapa aspek juga dapat dipertimbangkan dalam memilih bahan pengajaran sastra. Maksud dari penjelasan ini, pendidikan nilai karakter itu sangat penting diterapkan dalam dunia
pendidikan atau khususnya dalam bahan pengajaran di sekolah. Karena apa? Ya, pendidikan karakter itu sebuah usaha untuk mendidik anaknya atau agar lebih berkarakter, menjadi pribadi yang berkarakter. Nah, di dalam memilih suatu bahan pembelajaran ini juga harus didasari dengan pembelajaran yang mengandung pesan yang mana itu dapat membuat peserta tadi jauh lebih baik lagi. Alasan peneliti memilih novel Bebas Sengkala karya YTH karena yang pertama, novel memiliki tema cita-cita tentang seseorang dalam dunia pendidikan, khususnya dalam membangun suatu sekolah agar lebih baik lagi. Kemudian yang kedua yang itu mengisahkan tentang persahabatan antara tiga pemuda yang mana mereka memiliki latar belakang beda namun mempunyai tujuan yang sama. Kemudian yang ketiga, novel ini sangat menarik karena berisi beberapa nilai pendidikan karakter yang tentunya dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dan diajarkan pada peserta didik dalam membentuk pribadi yang berkarakter tadi. Tentunya dalam membuat sebuah penelitian ini, peneliti juga mencari referensi pembanding atau yang biasa disebut dengan tinjauan pustaka, yaitu yang pertama dari penelitian yang dilakukan oleh Anissa Setianingrum Bahagia Umi Faizah tahun 2019 yang berjudul Analisis Nilai Pendidikan Karakter Novel Merindu Baginda Nabi karya Habibur Rahman El Sirazi dan rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 12 SMA. Jurnal ini terdapat pada Jurnal Surya Bahtera volume 7 nomor 2 tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kemudian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Leni Nurmanintias Sukirno Joko Purwanto tahun 2018 yang berjudul Nilai Pendidikan Karakter Novel Dalam Sujud Dia Menyentuhku karya Fahri F. Fatoni dan rencana pelaksanaan pembelajarannya dengan metode Tandur di kelas 11 SMA. Jurnal tersebut juga terdapat dalam Jurnal Surya Bahtera volume 6 nomor 53 tahun 2018 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dari kedua tinjauan pustaka tersebut tentunya memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang nilai pendidikan karakter. Kemudian perbedaannya bahwa hanya terletak pada sumber data yang dari penelitian Anissa Setianingrum itu sumber datanya dari novel Merindu Baginda Nabi. Kemudian peneliti dari Leni Nurmanintias yaitu sumber datanya dari novel yang berjudul Dalam Sujud Dia Menyentuhku. Sedangkan dari peneliti sumber datanya menggunakan novel yang berjudul Bebas Sengkala karya YTH. Dan juga penerapannya yang peneliti dilakukan oleh Anissa Setianingrum yaitu penerapannya tentang rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 12 SMA. Sedangkan peneliti kedua dari Leni Nurmanintias yaitu penerapannya tentang pelaksanaan pembelajarannya dengan metode Tandur di kelas 11 SMA. Yang dilakukan oleh peneliti penerapannya yaitu tentang implementasi dalam bahan ajar di SMA. Kemudian ada metode. Objek penelitian ini yaitu nilai pendidikan karakter dengan fokus penelitian pada nilai pendidikan karakter dan implementasinya dalam pembelajaran di SMA tentunya. Sumber datanya yaitu novel Bebas Sengkala karya YTH dan jurnal referensi lainnya yang berhubungan tentang nilai pendidikan karakter. Kemudian instrumen penelitiannya yang digunakan yaitu peneliti itu sendiri dan dibantu dengan tabel pencatat data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Kemudian penyajiannya yaitu menggunakan penyajian informal. Dari hasil yang sudah peneliti lakukan, maka didapatkan beberapa pembahasan, yaitu yang pertama bahwa di dalam novel Bebas Sengkala itu terdapat kurang lebih ada 10 nilai pendidikan karakter. Yang pertama yaitu nilai religius, nilai kejujuran, toleransi, kerja keras, kreatif, kemudian mandiri, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Yang mana ini diambil dari beberapa kutipan-kutipan yang memuat nilai-nilai tersebut. Dan hasil penelitian terhadap nilai
pendidikan karakter yang terdapat dalam pembebasan skala karya DTH dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas 12, yaitu melalui silabus kurikulum 2013 yang mana terdapat dalam kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kemudian oleh peneliti nanti ini akan dijabarkan atau diterapkan melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang menggunakan langkah-langkah tertentu, yang mana peserta didik dapat mencapai indikator pembelajarannya. Hasil penelitian novel pembebasan skala karya DTH diterapkan mampu untuk menambah pemahaman peserta didik tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data terhadap novel pembebasan skala karya DTH dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 nilai pendidikan karakter, diantaranya religius, kejujuran, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Hasil penelitian yang terdapat terhadap nilai-nilai pendidikan karakter novel pembebasan skala karya DTH dapat diimplementasikan ke pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas 12 dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kemudian hasil ini dijabarkan melalui penyusunan RPP yang memuat langkah-langkah pembelajaran agar siswa mampu mencapai indikator pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.